Kembali lagi dengan saya Firman Faturala di redaksi pagi. Pada hari ini, tanggal 22 April 2021, saya akan membawakan berita mengenai Hari Kartini. Karena baru saja kemarin kita memperingati Hari Kartini pada tanggal 21 April 2021. Raden Ajeng Kartini merupakan salah satu pahlawan Indonesia yang mengangkat martabat seorang wanita. Beliau adalah pahlawan wanita yang sangat kuat dan tangguh. Beliau juga memberi karya-karya, dan salah satu karyanya buku yang ia buat adalah buku yang berjudul Habis Gelap Terbitlah Terang. Nah, baru saja kemarin saya mewawancarai salah satu narasumber yang dapat dikatakan sebagai Kartini Indonesia pada zaman ini. Ia merupakan salah satu wanita karir yang jauh atau bekerja jauh dari rumahnya. Ia juga merupakan bekerja di salah satu tempat yang memberikan jasa, yaitu rumah sakit. Kenapa saya dapatkan dia sebagai seorang Kartini zaman sekarang? Dia salah satu tulang punggung atau merupakan kepala keluarga untuk saat ini gitu kan. Walaupun kedua orang tuanya masih ada, tetapi ia adalah anak pertama. Dan di mana anak pertama dan sebagai seorang wanita tidak boleh malas-malasan, harus tetap berjuang dan untuk mencari nafkah. Nah, ini dia video wawancara. Selamat siang pemirsa, kembali lagi dengan saya Firman Fatralam di Kilas News. Kali ini saya sudah bersama dengan narasumber yang merupakan dapat menjadi gambaran sebagai sosok Kartini Indonesia pada saat ini. Ia merupakan salah satu wanita yang bekerja di bidang kesehatan dan sekarang bekerja di salah satu rumah sakit swasta di daerah Depok. Halo Kak Ana. Halo, Apa kabar? alhamdulillah ya baik. Gimana saat ini, kondusif atau tidak di rumah sakit? Mau dibilang kondusif juga gimana ya? Namanya rumah sakit ya kan, pasti ada aja gitu pasien-pasien yang COVID, pasien-pasien yang suspek, yang positif, ya gitu deh. Ya baik. Dengan keadaan seperti ini yang merupakan pandemi ya, di mana-mana sekarang setiap orang itu harus lebih waspada lagi ya. Dan rumah sakit juga sangat melonjak apalagi di awal tahun 2020 kemarin ya, sebagai munculnya COVID di Indonesia ya. Iya, iya benar banget. Di rumah sakit saya tuh hampir ngerawat 120-an deh pas COVID. Baik, kali ini saya akan mengangkat topik mengenai Kartini Indonesia. Dan kita ketahui ya bahwa Kartini itu merupakan salah satu pejuang Indonesia atau pejuang wanita yang memerdekakan Indonesia dan mengangkat martabat seorang wanita ya di zaman penjajahan dahulu. Nah, saya ingin bertanya nih, ada beberapa pertanyaan untuk Kana. Menurut Kana, sosok Kartini Ya, di mata Anda itu seperti apa sih? gimana ya, salah satunya tuh dari banyak tokoh perempuan Indonesia ya kan yang menginspirasi. Kalau dari pandangan saya sih, sumbangan terbesar Kartini bagi bangsa ini tuh adalah mengajarkan bahwa kita berpendidikan adalah salah satunya itu kunci bagi siapa saja, terutama perempuan untuk meraih kemajuannya di next ke depannya kan. Nah, Indonesia juga patut bersyukur nih perempuan sebelum kita termasuk Kartini yang sudah berjuang sedemikian kerasnya para pahlawan perempuan yang seperti R.A. Kartini, Cut Nyak ya kan, itu memperjuangkan hak-hak kita sebagai perempuan, juga berjuang merawat Ibu Pertiwi agar bisa terus berjalan melewati kerasnya zaman sekarang ya kan. Sekarang kan zamannya teknologi canggih ya nggak sih, gimana sih kayak bentukan gadget gitu. Baik. Jadi
emang Kartini itu yang sangat bersejarah banget ya bagi kaum wanita di Indonesia ya kayak benar. Terus ada lagi nih Kak, apa yang bisa diambil dari perempuan sekarang nih menurut Kakak dari sosok Kartini yang Kakak lihat dari zaman sekarang nih perempuan Indonesia itu seperti apa sih? Apa ya? Pertama sih menjadi perempuan itu harus tangguh ya kan, walaupun dalam kondisi sesulit apapun, doa, upaya, ikhtiar itu kan pasti dipanjatkan kan ya. Terus pokoknya nggak kenal lelah deh, kayak menghantarkan kita mengalahkan segala macam kesulitannya itu. Terus yang kedua, ketika itu Kartini memberitahu kita bahwa menjadi perempuan juga harus siap menjadi agen perubahan baik di keluarga, seperti misalkan dia menjadi tulang punggung keluarga, terus di lingkungan dia harus welcome sama masyarakat, baik itu etik maupun di dalam keluarga maupun di luar pergaulan mereka, ya kan? Terus karena ini juga menunjukkan bahwa perempuan apapun potensinya dan apapun kemampuan yang dia miliki saat itu harus bisa memberikan manfaat bagi orang-orang lain dan orang-orang sekitar seperti keluarga dan teman-temannya gitu. Oke, baik. Jadi emang kita ya sebagai penerus bangsa ya, apalagi terutama wanita yang sekarang memang harus bisa menjalani apa ya kegiatan yang dilakukan oleh para pria ya kayak. Korea nggak sih? Iya benar. Itu aja sih menurut gue. Itu aja ya kayak. Udah baik, lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya. Nah, kalau secara luas nih ya kayak kakak bisa lihat di sekeliling kakak atau lingkungan kakak, diskriminasi apa sih yang dirasakan oleh perempuan di Indonesia nih ya? Kan kadang banyak juga nih di berita-berita nih ya tentang diskriminasi para perempuan nih, lelaki itu menindas apa ya martabat gitu kan. Dan kan Kartini itu udah sangat berjuang untuk mengangkat seorang derajat ya perempuan ya biar tidak bijak-bijak lagi gitu kan. Jadi zaman dahulu pun banyak banget salah satu tokoh bersejarah yang mengangkat derajat wanita ya kayak apa sih yang kakak lihat gitu secara luas? Diskriminasi apa yang masih dirasakan perempuan? Ya benar. Oh, itu sih kayak apa ya? Misalnya kayak contoh kayak terminologi ya nggak sih? Terminologi yang tepat menurut gue masih ada bentuk ketimpangan antara laki-laki sama perempuan itu dalam bidang kehidupan banyak banget. Ya apa sih karena ketimpangan itu fakta ya nggak sih? Bukan lagi asumsi. Terus kayak masih ada laki-laki itu bisanya mengakses sumber-sumber ekonomi, ya kan? Iya. Kayak bapak, misalkan bapak sama ibu yang nyari duit, misalkan bapak, mungkin ibu bisa, ya kan? Terus kayak belum optimal aja kebijakannya kalau misalkan ya ibu rumah tangga ya harusnya di rumah gitu. Iya. Ya baru ibu boleh di rumah. Kalau misalkan ibu tidak boleh bekerja gitu, ibu boleh bekerja ya udah kenapa enggak gitu ya kan. Ya benar. Seharusnya kan walaupun di rumah kan harus bisa lebih produktif ya kayak bisa berjualan kah atau apapun itu ya kayak. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya. Apa sih yang mesti dilakukan pemerintah dan perempuan Indonesia agar perempuan itu dapat berdiri sendiri? Menurut kakak tuh apa sih pemerintah harus melakukan apa dan perempuan atau harus ada gerakan seperti apa sih biar perempuan itu diakuin lebih hebat? Bikin kebijakan kali ya, bikin kebijakan terus dirumuskan terus direalisasikan sama pemerintah ya nggak sih, adanya apa kayak pembukaan sumbatan sumber ketimpangan genre itu mulai dari ketimpangan genre ekonomi ya nggak sih, dengan membukanya akses itu tuh mulai dari ketimpangan itu ke apa sih maksudnya dengan pemerintah membuka
ketimpangan genre dalam ekonomi. Jadi perempuan itu bisa apa ya, kayak menyempurnakan sumber daya ekonomi keluarganya, ya nggak sih? Baik, baik saja. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya kayak. Nah, konsep sejajar antara perempuan dan laki-laki menurut kakak itu seperti apa sih yang harus dilakukan gitu? Konsep yang sejajar dengan perempuan antara laki-laki yang harus dilakukan itu seperti apa? Yang tepat. Contohnya kalau misalkan ini ya, kalau di lingkungan keluarga itu menjadi segala sektor kehidupan, ya kan, saling bantu bahu membahu menyelesaikan sebagian konflik, ya nggak sih. Terus kayak misalkan kalau di rumah ya kodratnya sebagai istri, ya nggak sih. Terus kalau di masyarakat misalkan sama teman, ya udah saling bantu. Teman lagi Benar-benar ya, benar. butuh cerita kayak butuh duit kayak entah itu apa, kayak ya kita harus apa sih, saling bahu membahu. Baik, memang dalam lingkungan keluarga ya, terutama dalam apa ya, rumah tangga kan kita ketahui kan kadang banyak dari kita nih ya, lelaki itu yang bekerja ya kayak, dan perempuan yang di rumah. Padahal itu pun bisa dilakukan bersama ya kayak, yang perempuannya sambil bekerja, yang lagi bekerja, terus di pekerjaan rumah pun bisa dikerjain bareng-bareng, dari bersih-bersih, dan masak-masak ya kayak, nggak sendiri aja sih. Harusan sih seperti perempuan itu sih. Perempuan juga ini loh, nggak lupa gitu kodratnya jadi istri, ya kan, di Harus sih itu rumah, kan, ibu benar-benar. rumah tangga, ya kan, nggak bakal lupa kok, walaupun udah kerja berat banget. Baik, lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya kayak, nih terakhir nih, bidang-bidang pekerjaan apa sih yang masih minim yang diminati oleh perempuan ya? Terus apakah kedepannya perlu dikejar dan ditempati oleh perempuan? Nah, kayak seperti bidang teknologi, terus seperti teknisi, ya kan? Yang karena pekerjaan itu yang nguras tenaga sih. Bidang-bidang pekerjaan apa gitu yang menurut kakak tuh masih kurang? Menurut gue sih semua bidang pekerjaan itu masih perlu ditingkatkan peran perempuannya ya, tapi gue yang berlatar belakang entrepreneur, ya nggak sih, perempuan apa sih, kayak nyaksiin langsung betapa peran usaha mikro, kecil, dan menengah itu UMKM itu sebagai penyedia lapangan kerja nggak perlu lagi diraguin lagi gitu. Atau kita juga Kembali lagi kak, maaf terpotong lagi ya dengan gangguan sinyal. ya nggak apa-apa. Ya baik, emang benar sih kalau misalkan kita lihat ya, pekerjaan-pekerjaan yang menguras tenaga tuh emang kurang banget ya diminati wanita ya kayak. Padahal harusnya ya kita sebagai eh, laki-laki pun memberi kesempatan gitu untuk wanita masuk gitu dalam bidang itu. Tapi tidak dikit juga sih yang saya lihat ya, masuk apa perempuan-perempuan yang bekerja di bidang-bidang laki. Kayak contohnya banyak lulusan-lulusan baru masuk ke dunia pertambangan. Karena kan kita lihat sendiri bahwa dunia pertambangan kan sangat menguras tenaga ya. wow. Ya, nggak benar-benar jauh dari mana-mana ya kayak, apalagi yang mereka perantau gitu kan. Kayak mungkin juga di dunia otomotif juga nggak sedikit juga sih yang sekarang ya masuk. Memang kurangnya ya kurang terpublis aja sih. Dan mungkin itu aja sih kak pertanyaan yang saya dapat tanyakan kepada kakak. Dan saya juga mengapa mengambil kakak sebagai karena menurut saya tuh kakak tuh bekerja dalam bidang yang memberikan jasa gitu kan, seperti pahlawan kita, ibu kita Kartini gitu kan, yang kan sangat apa ya, berpengaruh lah untuk para wanita Indonesia ya kayak. Nah ada terima kasih ya kayak untuk kesempatan kali ini Ya, atas sama-sama. waktunya.
telah bergabung dengan saya dalam wawancara kali ini. Mungkin ada sepatah dua kata atau pesan untuk para wanita-wanita Indonesia agar terus bersemangat dan tidak boleh menyerah atau nggak boleh takut deh untuk diomongin masuk ke bidang-bidang yang berat gitu kan, atau tanggung jawabnya ya sangat cukup tinggi gitu. Ada nggak sih Kak? Ya menurut gue sih ya lu pede aja sama langkah kaki lu nih, ikutin aja maunya kemana, toh nggak ada yang larang. Kalau misalkan presiden perempuan nggak boleh, kata siapa pak? Tukang ojek aja ada yang perempuan. Betul, benar. Ya sekarang sih udah nggak, kita harus bisa namanya kesetaraan gender ya, kayak yang laki-laki bisa juga bekerja dalam bidang perempuan gitu kan, yang perempuan juga bisa masuk laki-laki dan tidak dianggap remeh oleh para lelaki ya, kayak seharusnya seperti itu. Iya benar banget, benar. Baik, terima kasih ya Kak atas kesempatannya kali ini. Semoga kita bisa bertemu secara langsung, tatap langsung ya, karena emang dalam kondisi seperti ini emang pandemi ya kan, harus gitu kan. stay at home. Baik, terima kasih, semoga sehat selalu ya Kak ya. Ya, jangan lupa minum vitamin. Terima kasih. Terima kasih untuk kalian yang sudah menyaksikan video tersebut. Video tersebut merupakan salah satu video yang saya ambil pada tanggal 21 April kemarin. Dan video tersebut merupakan video sebagai penutup pagi ini. Terima kasih, saya Firman Maturana, pamit undur diri. Selamat pagi, selamat beraktivitas.